A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semakin keren ketika kita melihat jejak digital imam besar kita, yaitu Al-Habib Rizik Syihab, yang dimana beliau pernah menyatakan bahwa siapapun yang berbicara tentang yang hak melawan yang batil, sekalipun itu adalah kiai dengan kiai, maka kita harus pilih dan pilih. Yang batil kita tinggalkan, yang hak kita bela. Ada konflik antara kiai dan habib. Apabila kiainya berbicara yang hak dan habibnya batil, maka kita harus bela yang hak. Tetap bela kiai, teman-teman. Pokoknya siapa yang berbicara di atas hak, maka kita harus membelanya. Tetapi sekarang, teman-teman, beliau ini sedih ketika ada banyak netizen yang mulai berpikir cerdas mengenai cerita-cerita halu khurafat yang disampaikan oleh oknum-oknum habaib, berbicara ngalur ngidul tidak jelas, tidak ada dalilnya, bahkan mengada-ada tentang kuasa Allah, kuasa Nabi, kuasa wali. Dia kemana? Habib Rizik Syihab ini mau kemana sebenarnya? Ketika kita menjumpai beberapa habaib yang dengan sengaja mereka bercerita halu ngibul, dia tidak angkat bicara tentang hal itu. Kadang kita yang dari dulu saya sempat kagum sama Habib Rizik Syihab. Saya mendengarkan banyak ceramah dia, meskipun tidak cocok, saya cocok-cocokkan ya teman-teman. Karena sudah cinta. Ketika kita sudah cinta, mau dia melakukan hal apapun, kita tetap akan suka teman-teman. Kita tetap akan membela. Sama halnya saya dulu. 2019, jejak digital saya ada. Saya membela Habib Rizik Syihab. Siapapun yang dia pilih menjadi calon presiden, saya pilih juga. Ikut komando. Saya ikut demo, teman-teman. Demo-demo di Jakarta itu. Tapi ketika hal ini terkuak, teman-teman. Ketika kita ngaji, belajar bagaimana Islam, bagaimana tauhid yang sebenarnya, bagaimana cara mengembalikan syariat kepada yang murni, kita bisa melihat di situ mana yang hak, mana yang batil, mana yang lurus, mana yang bengkok, mana yang jujur, mana yang dusta. Kita bisa melihat itu, teman-teman. Dan kita harus adil di dalam hal ini. Sekarang saya ingin mengajak kalian semua berpikir. Setelah kita menyimak pendapat atau kesedihan, keresahan dari Habib Rizik Syihab beserta menantunya, yaitu Habib Hanif, bagaimana mereka berdua ini bercerita, teman-teman, tentang kesedihannya. Tapi sebelum itu, kita coba untuk menyaksikan seperti apa jejak digital beliau yang katanya Habib ketika dia salah, tetap kita salahkan. Kiai ketika benar, kita benarkan. Begitu katanya. Coba kita simak. Habib dengan Habib ribut. Lihat, yang satu hak, yang satu batil. Nah, yang satu hak, yang satu batil. Mana yang kita bela? Yang dibela yang mana? Hak. Ya, bela yang hak. Kiai sama kiai ribut. Ribut. Lihat, mana yang hak, mana yang batil. Betul. Kita lihat mana yang hak, mana yang batil. Yang dibela yang mana? Hak. Ada kiai hak, Habibnya batil. Bela yang mana? Kiai. Bela kiai, teman-teman. Bela kiai. Ada Habib hak, kiai batil. Bela yang mana? Bela Habib. Ya, seperti Habib Salim Al-Mukhdar, ya. Kalau dia jelas-jelas hak dia, teman-teman. Anti tahayul, anti bid'ah, dan anti khurafat. Dia yang patut kita bela. Bagi kita, entah bagi kalian bagaimana, saya tidak tahu. Bela Habib. Bukan karena Habibnya, karena hak. Ya, kan hak, betul. Ada kiai hak, ulama hak, umaro batil. Bela yang mana? Bela yang mana? Ulama. Ya. Tapi ini dibalik, umaronya hak, ulamanya batil. Bela yang mana? Bela yang mana? Umaro. Jadi kuncinya hak atau batil, saudara? Hak. Makanya saya pernah ditanya, Habib Rizik, mau ditanya apa pertanyaannya? Kiai sama kiai boleh berantem nggak? Bodoh, kiai sama kiai. Boleh. Saya jawab, wajib. Wajib, teman. Wajib. Yang nanya kaget, kok wajib, Habib? Ya bu, ya kiai sama kiai wajib berantem. Kalau kiai yang satu hak, yang satu batil. Di sini jelas ya kata Habib Rizik Syihab ya, kita harus membela yang hak. Sedangkan kalau kita meninjau beberapa ceramah dari Habib-Habib, ya, oknum-oknum Habib yang bercerita tentang Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali dalam sehari. Mi'raj bagaimana, Bapak? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Itu kan peribahasa itu, bukan perkataan Nabi. Mau dipakai untuk apa? Untuk menerangkan mi'raj itu. Kalau mau pakai dalil itu, maka semua orang mukmin bisa mi'raj, bukan cuma Al-Faqih Muqaddam. Al-Faqih Muqaddam pernah mi'raj 70 kali dalam sehari. Ingat kata-kata pernah. Berarti kalau kata-kata pernah ini dipakai, sebelum itu tidak pernah. Dan setelah pernah itu tidak pernah lagi. Jadi ada momen yang dimana Al-Faqih Muqaddam itu mi'raj selama 70 kali dalam sehari. Sehari bagaimana maksudnya? 12 jam. Ngapain mi'raj? Ini dibela sama Habib Rizik Syihab. Apa Habib Rizik Syihab tahu dengan cerita ini cuman diam saja? Apakah ini suatu karomah? Tidak berhenti sampai di situ, Pak Habib. Ada salah satu Habib juga bercerita, "Hai anak-anak
anak-anakku, coba tunjukkan sudah sampai mana keilmuan kalian. Terbang dong satu-satu. Ini karomah Habib. Terbang satu-satu murid-muridnya. Bes, nembus genteng. Ini karomah ini. Karomah seenak jidat. Bukankah karomah itu pertolongan Allah yang tidak diketahui oleh hambanya? Karomah turun tanpa sepengetahuan. Itu karomah namanya. Kalau karomah digunakan seenak jidat, apa itu karomah Pak Habib? Antum dia mendengar cerita itu. Itu karomah. Itu hak apa batil? Mi'raj 70 kali sehari. Itu hak atau batil? Hai anak-anakku, terbang satu-satu. Itu hak apa batil? Murid Anda Pak Habib, yaitu Bahar Smith, bercerita tentang orang yang mengamalkan surat Yasin dibaca segini pada malam ini, caranya begini, jumlahnya segini. Nanti di akhirat akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala istana, dan di dalam istana itu ada 9 kamar, dan setiap kamar itu ada kasur, ada bantal, dan setiap bantal itu ada bidadarinya, ribuan bidadari. Pak Habib, ini hak atau batil? Ini hak atau batil? Tidak berhenti sampai di situ. Hujan susu memadamkan api neraka dengan jari kelingking. Rantai emas turun dari langit. Apa itu, cerita apa? Bola api. Apa kok seperti film-film ceritanya? Nabi Muhammad loh, berperang di medan jihad, gak pernah keluar bola api dari tangannya. Ditebas pakai pedang kebal. Enggak. Terus juga diceritakan Nabi Muhammad SAW membangkitkan kedua orang tuanya yang sudah wafat, lalu disyahadatkan katanya. Hadis maudhu, hak atau batil? Saya sampai dialog dengan beberapa santri membawakan hadis ini, Bapak. Hadis maudhu digunakan untuk dialog ilmiah. Bayangkan, siapa Harry Plus tidak paham usul fikih begini begitu? Kita S2, S1, S tong, S doger, S apa pokoknya. Kalau kalian merendahkan Harry Pras, silat Bung, nanya pesilat. Ya kalau silat udahlah, nggak bisa. Harry Pras hanya guru silat, kita lulusan S1 katanya. Ya kan nggak tahu usul fikih Bung. Nggak, saya cuma mau bilang sama Harry Pras ini bahwa kita ini S1, S2-nya fikih dan usul fikih. Kasih tepuk tangan. Mereka lupa kalau saya juga memaparkan pendapat dari واحذروا من أن تمتزج أعيادكم بمخالفة أمر الله والخروج عن التقوى بمصافحة الرجل أيام العيد لزوجات إخوانه فليس إلى حل ذلك من سبيل وقد حرمه الهادي والنبي الرسول الدليل. orang yang mereka anggap wali kutub. Kemudian yang kedua, musafahah dengan lawan jenis itu masih ditafsir. Ada indikasi syahwatnya. Jadi kita nggak bisa menjustis orang itu ada syahwat atau tidak, karena syahwat domainnya di hati kan. Hati-hati, mari ngono polai tadi kiai salaman sama santriwatinya. Tak apa, saya ada syahwat. Koro kon, anakmu akeh. Kalau syahwat patung lah kon, kalau syahwat. Jangan percaya model-model begitu. Barokah itu kalau sesuai dengan ajaran kalau begitu bukan barokah, itu bahaya itu. Nabi itu loh nggak begitu Pak sama istri-istrinya sahabat. Iki ilmu nisa sendok barokah. Jangan percaya kalau ada tokoh agama yang menyatakan nggak apa-apa kalau salaman sama kiai, salaman sama ustadz, nggak apa-apa, nggak boleh, dosa. Berbicara mereka seenak jidat merendahkan saya. Padahal ketika saya berbicara, saya memiliki landasan dari pendapat Al-Imam Ahmad, Imam Maliki, Imam Hanafi, serta ulama-ulama mereka. Dari Buya Yahya, Habib Umar bin Hafiz, Habib Taufik As-Segaf, dari kalangan mereka. Tapi yang mereka rendahkan Harry Pras, karena Harry Pras Wahabi. Allahu Akbar. Ya Allah, membela gurunya sedemikian rupa mati-matian. Allahu Akbar. Ngeri hidup di akhir zaman ini. Pamer-pamer S2, baru lahir sekarang. Memangnya pada zaman dahulu itu mereka tidak SS ya. Terus kembali lagi kepada pembahasan karomah ngalur ngidul. Habib Rizik Syihab yang membela yang hak katanya akan memberantas yang batil. Bagaimana dengan Habib-Habib yang bercerita membangkitkan orang kafir, orang Yahudi, dibangkitkan dari kubur, disyahadatkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani katanya rebutan bungkusnya arwah, direbut, tumpah arwah itu ke kuburannya orang-orang pokoknya bangkit itu dari kuburan, dari bawah tanah digali, dari bawah tanah naik ke atas. Cerita itu karomah itu Pak Habib. Tidak berhenti sampai di situ. Ada si Maman, kisahnya si Maman. Habib murid ente pernah foto dengan ente. Habib murid antum, Pak Habib Rizik Syihab, foto juga dengan antum. Dia bercerita apa? Ada kisah si Maman. Si Maman orang fasik, penjual kacang, yang setiap malam kacangnya dimintain sama si Habib, dikasih sama gerobak-gerobaknya tiap malam, suruh dihabisin. Ketika mati si Maman, apa tindakan si Habib? Datang ya, jangan kubur dulu. Datang si Habib, ditulis kertas, taruh di belakang kepala, kubur. Nanti man, kalau ditanya sama Munkar Nakir, jangan jawab, blas masuk surga tanpa hisab. Itu cerita karomah Pak Habib Rizik Syihab. Itu karomah itu. Na'udzubillah min dalik. Seenak jidat menjamin orang masuk surga, seolah-olah surga milik mereka. Kamu mau surga mana? Yuk sini. Lewat sini. Mau surga mana? Sini. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW ketika menasihati Fatimah, mintalah engkau apapun kepadaku dari duniaku, hartaku, akan aku kasih. Tapi jangan minta pelindungan kepadaku dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fatimah, beramal solehlah engkau yang banyak,
karena aku tidak bisa melindungimu dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak menjamin anak-anaknya masuk surga. Tiba-tiba ada manusia yang mengaku cucunya Nabi Muhammad SAW bisa menjamin jemaahnya, muhibbinnya pasti masuk surga. Apa-apaan ini? Cerita seperti ini hak atau batil? Antum mau bela Harry Pras atau mau bela oknum-oknum Habib yang bercerita halu ngidul itu? Oh lupa teman-teman. Ya ada satu video yang dimana Pak Habib Rizik Syihab ini juga membela cerita karomah. Coba kita simak. Ngaku ahlu sunnah tapi nggak percaya karamah. Tuh. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karomah langsung dibilang itu khurafat, itu cerita bohong, Ya kurofat. itu pembodohan. Halu. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Oh benar teman-teman. Jadi memadamkan api neraka dengan jari kelingking benar. Menurunkan rantai emas dari langit, menurunkan hujan susu, mi'raj 70 kali, membangkitkan orang mati. Pokoknya semua itu benar teman-teman. Kita yang salah, kita yang batil ini. Mereka yang cerita seperti itu benar semua. Benar pokoknya sudah. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi. Betul, betul. Cerita-cerita karomah jangan diumbar. Ya, jangan diceritakan. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Imannya belum nancep. Kuat. Kita lihat. Imannya gak kuat teman-teman. Kita lihat sedih sekarang di media sosial, ya Allah. Sedih teman-teman. Kalau ada ulama, ada Habib, ada kiai, Ulama Habib. ada kiai bicara tentang karomah wali, Wali teman-teman. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu bukan wali ya. dipoto, Wali itu muncul pada zaman Habib. diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, Halo. dibilang khurafat. Emang kurofat? Andai kata ada bicara karomah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, Ajaib, coba. Contohnya apa? yang dahsyat, yang di luar Dahsyat. nalar, itu memang bisa terjadi. Iya. Apa yang nggak bisa terjadi? Lautan saja dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi cuma ajaib-ajaib, teman-teman. Jangan juga ente ingkar. Nggak boleh ingkar, teman-teman. Hai anak-anakku, terbang dong satu-satu. Sampai mana ilmu kalian? Terbang. Nembus genteng, teman-teman. Enak, ya. Kenapa itu tidak diterapkan kepada zaman Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah? Hai para sahabat, terbang kalian satu-satu. Terbang para sahabat, teman-teman. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali paling depan terbang kayak Superman. Terbang semuanya. Nggak ada tuh. Nggak ada surat jamak kosor, teman-teman. Nggak ada. Karena apa? Ditempuh cuma beberapa menit. Terbang, teman-teman. Woi sahabatku, terbang. Nabi dan para sahabat terbang rame-rame. Seperti cerita Habib. Hei anak-anakku, terbang satu-satu. Terbang satu-satu, teman-teman. Karomah itu. Karomah. Mengerikan. Yang mau dibela apa ini? Apa ini? Yang mau dibela apa? Hak? Apa batil? Apa yang batil yang mau dibela? Silahkan mikir, teman-teman. Saya hanya ingin ngajak kalian berpikir, untuk berpikir waras, cerdas, jauhi takhayul bid'ah dan khurafat. Ya kalau kalian berpikir ada bid'ah hasanah, terserah. Karena kata Muhammadiyah tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Begitu. Udah, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Apabila di video yang salah, keliru, menyinggung, itu murni dari kesalahan dan kekhilafan saya. Tetapi apabila ada yang benar, itu dari Allah Subhanahu wa taala.